Bayangkan ini, Anda sedang mengerjakan proyek besar, deadline semakin dekat, dan Anda harus menulis ribuan baris kode dalam waktu singkat. Stres? Tentu saja. Tapi tunggu dulu. Apa jadinya jika ada AI yang bisa membantu Anda menyelesaikan semua itu hanya dengan beberapa klik? Nah, disinilah ChatGPT, DeepSeek, dan Qwen masuk ke dalam cerita. Ketiganya adalah model AI canggih yang diklaim bisa membantu developer seperti Anda menghasilkan kode berkualitas tinggi. Tapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar layak dipercaya? Ada yang bilang ChatGPT adalah raja karena kemampuan bahasanya yang luar biasa. Ada juga yang menyebut DeepSeek sebagai underdog yang lebih spesifik untuk coding. Dan jangan lupakan Qwen AI dari Alibaba Cloud yang mulai menunjukkan taringnya di dunia pengembangan perangkat lunak. Tapi apakah mereka benar-benar bisa diandalkan? Apakah ada satu AI yang bisa mengalahkan yang lain dalam hal generate code? Atau justru ada kelemahan tersembunyi yang perlu Anda ketahui sebelum memilih salah satu? Di video ini, kita tidak hanya akan membandingkan ketiganya secara teori. Saya akan langsung mengujinya dengan kasus nyata, kode kompleks, debugging, hingga optimasi performa. Dan percayalah, hasilnya mungkin bakal bikin Anda terkejut. Jadi, jika Anda ingin tahu mana yang pantas menjadi partner AI Anda di proyek berikutnya, jangan kemana-mana. Stay tune sampai akhir, karena jawabannya ada di sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua. Sobat-sobat dari channel Not Legend Programmer, seperti biasanya dengan saya, Kang Legend. Dan di kesempatan kali ini, teman-teman semua, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai AI dan Machine Learning. Dan di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan fokus di pembahasan mengenai model AI. Adapun judul atau tema yang akan kita bawakan, yaitu kita akan mencoba membandingkan 3 model AI yang akan kita cek dan analisis, serta akan kita bandingkan satu sama yang lainnya, sehingga kita mendapatkan model AI atau tool AI yang terbaik yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan kita sebagai software developer. Nah, saya akan menggunakan 3 model AI yang memang sekarang lagi banyak dipakai ya, dan lagi heboh tentunya. Pertama, kita akan menggunakan ChatGPT ya, merupakan model AI yang memang sebagai pionir atau pendahulu yang memang pertama kali muncul di jagat dunia IT, yang dulu kemunculannya itu memang cukup sangat menghebohkan. Kita akan menggunakan ChatGPT dan versi yang akan kita gunakan adalah memang versi 4 atau latest versi yang bisa kita gunakan atau latest versi yang stabil. Oke. Oke, kita juga akan menggunakan ChatGPT-nya yang free version, tetapi memang ini kita akan menggunakan walaupun free, tetapi yang masih bisa memberikan feedback full, ya. Artinya saya menggunakan ChatGPT ini untuk hari yang belum pernah dipakai. Nah, biasanya kalau memang belum sama sekali dipakai, ChatGPT ini akan otomatis memberikan respon terbaik yang bisa mereka berikan seperti memang kita langganan atau subscribe ke ChatGPT. Walaupun free, tetapi karena memang masih awal, nggak dipakai sama sekali di awal hari, maka si ChatGPT akan memberikan respon terbaik. Kedua yang akan kita gunakan adalah DeepSeek. Ya, teman-teman, ini adalah saingannya dari ChatGPT, digadang-gadang sebagai kuda hitam yang istilahnya itu mengganggu dominasinya si ChatGPT. DeepSeek ini menggunakan DeepThink versi 1 ya, dan tentunya menggunakan free version juga.
Lalu ketiga, ya, oh ya, DeepSeek ini kalau ChatGPT kan memang Amerika punya ya, ChatGPT memang Amerika punya, sedangkan DeepSeek ini besutan atau temukan oleh negara Cina. Lalu model AI yang ketiga adalah Qwen. Ya, ini cukup sangat happening juga sekarang. Nah, ini termasuk saingan untuk yang DeepSeek dengan ChatGPT. Kalau Qwen ini memang dari Tiongkok juga. Nah, ini apa ya? Besutan dari Alibaba. Nah, oke. Nah, teman-teman, kita akan memberikan prompt ya ke si AI ini, khususnya prompt-prompt untuk keperluan pemrograman. Dengan demikian, nanti saya akan memberikan 3 jenis prompt, ya, 3 kelompok. Satu untuk mengenerate kode, kedua untuk menginterpretasikan permasalahan matematika, ketiga adalah kita akan meminta si AI ini untuk membuat sistem desain atau software arsitektur. Nah, dari 3 ini nanti kita akan coba analisis ya, teman-teman. Lalu, di setiap kelompok tadi, misalkan pertanyaan mengenai coding, akan ada 2 prompt. Satu prompt standar, artinya prompt yang tidak kita bikin detail gitu ya, prompt yang singkat. Nah, dari sana justru kita akan melihat dengan prompt yang singkat, apa yang bisa diberikan oleh si tool-tool AI ini. Nah, ke-1 dengan prompt yang singkat, kedua dengan prompt yang lebih detail gitu ya. Walaupun tidak cukup detail, tetapi cukup bisa memberikan informasi tambahan kepada si AI tadi, sehingga dia bisa memberikan informasi sesuai dengan arahan kita. Itu ya, jadi masing-masing untuk pemrograman juga begitu, ada simple prompt, ada prompt yang sudah di-enhance atau ditambahkan lebih detail. Nanti untuk matematika juga sama ya, ada ada prompt yang standar. Kedua, nanti promptnya lebih lebih detail, tetapi plus nanti akan lebih susah. Jadi kalau matematika mungkin permasalahan simple, dan kedua adalah permasalahan yang lebih susah atau advanced level. Sedangkan ketiga untuk software arsitektur, iya sama, nanti prompt arsitektur, permintaan desain arsitekturnya yang simple. Kedua, prompt arsitektur yang lebih detail atau tingkat software arsitektur yang lebih advance. Oke, jadi itu teman-teman yang akan kita coba analisis tool mana yang terbaik. Nah, menurut teman-teman nih, sebelum saya jelaskan kira-kira mana nih, apakah ChatGPT yang akan menjadi raja, atau DeepSeek yang sekarang lagi heboh, atau Gwen ya. Oke, teman-teman, yuk kita mulai pembahasannya. Oke, teman-teman, mari kita mulai ya. Kita berikan prompt pertama seputar tugas untuk mengenerate kode Java. Oke, kita akan mulai dari analisis pembuatan kode yang digenerate oleh ChatGPT, tentunya dengan prompt sederhana dulu ya. Oke, saya coba copy paste ya promptnya. Ini kebetulan saya sudah membuatkan, teman-teman, supaya cepat saja. Oke, ini adalah promptnya. Saya meminta si ChatGPT untuk menuliskan sebuah kode Java. Kenapa menggunakan kode Java? Karena memang salah satu expertise saya, bahasa pemrograman yang dikuasai adalah Java. Yang satu lagi mungkin di Golang. Jadi kita coba menggunakan Java supaya memang saya bisa memverifikasi dan memvalidasi serta memberikan komentar terhadap kode yang dihasilkan. Jadi sekali lagi saya akan memerintahkan si ChatGPT untuk mengenerate kode Java. Tugasnya itu melakukan simulasi sistem, ya, sistem perbankan dasar, seperti fungsi untuk menyetor, menarik, dan memeriksa saldo.
Di sini saya tidak memerintahkan dengan tambahan detail apapun. Pokoknya promnya seperti ini dan kita lihat apa yang bisa dia berikan kepada kita. Oke, kita mulai ya. Oke, lumayan cepat ya. Oke, dia lagi mengenerate. Oke, sepertinya lumayan cukup cepat. Lalu dia diberikan informasi kode ini memungkinkan pengguna untuk satu memeriksa saldo, menyetor uang ke akun, menarik uang dengan pengecekan dan ya ketiga keluar dari sistem. Oke, itu informasi tambahan yang diberikan oleh si ChatGPT. Oke, pertama-tama kita coba jalankan dulu, cek apakah memang kode ini jalan atau enggak. Ya, kita buat dulu kelasnya. Ya, saya udah menyiapkan editor menggunakan NetBeans, teman-teman. Ya, sesuai dengan namanya, Not Legend Programmer. Nah, kita menggunakan editor juga yang memang sudah berumur tua gitu ya, yang legend-legend. Saya menggunakan NetBeans, tidak menggunakan editor-editor zaman sekarang lah ya. Oke, kita ada 4 package untuk ChatGPT, untuk DeepSeek, dan untuk Wen. Jadi kita fokus di ChatGPT dulu ya, teman-teman. Bikin kelas, bank account, oke. Lalu kita copy code-nya ya, cepat. Seperti ini. Oke, save dulu, lalu kita bikin kelas kedua. Bukan kelas kedua apa? Main kelas yang ada main metodenya. Java class, banking system. Lalu kita copy juga untuk main metodenya. Oke, kita save. Nah, ini ada satu yang perlu diimpor menggunakan Java Util Scanner. Oke, harusnya kodenya sudah oke, teman-teman. Jadi ada kelas bank account, ada kelas untuk ngetes capability yang dimiliki oleh bank account tadi. Oke, pertama kita cek dulu ya, running dulu. Ini hapus dulu ya, teman-teman. Kita running dulu, teman-teman. Coba kita jalankan. Setelah kita jalankan, kita coba. Dan setelah kita coba, baru kita analisis. Oke, kita jalankan dulu ya, teman-teman. Ini clear dulu. Oke, kita jalankan. Oke, aplikasinya atau source code-nya berjalan ya. Lalu dia ada informasi di konsol sistem perbankan, katanya 1 periksa saldo, 2 setor uang, 3 tarik uang, dan 4 keluar. Lalu ada perintah pilih option. Nah, dari UI UX-nya, user experience-nya, memang sangat sederhana banget, yaitu berupa konsol. Tetapi ini memang masih dalam expected saya. Kenapa? Karena saya akan memintanya kode Java sederhana lah ya. Jadi tidak berekspektasi bahwa kode yang digenerate itu udah berupa REST gitu ya, REST API, ada database, karena memang dimintanya juga kode mensimulasikan perbankan dan dianggap ya memang hanya fungsinya aja yang dibutuhkan. Oke, jadi ini si aplikasinya udah running, kita cek dulu ya. Kita lakukan perintah 1, cek saldo. Oke, ini betul. Kenapa ada 1000? Karena diinisiasikan awal ada saldo awal ya. Di sini udah bagus ada keterangan saldo awal. Selanjutnya kita coba store uang. Nah, dia sudah memberikan respon, masukkan jumlah setoran. Nah, kita masukkan data atau informasi yang benar dulu gitu ya. Positif cash dulu. Misalkan saya masukkan 250.000. Oke, katanya berhasil nyetor sebanyak 250.000. Kita cek periksa saldonya 1.
Oke, katanya saldo Anda sekarang 251.000. Oke, berarti fungsinya betul. Nah, kita coba tarik ya. Tarik itu nomor 3. Tarik sebesar 25.000. Oke, lalu kita cek periksa saldonya. Oke, ada 226.000. Berarti secara fungsionalitas ini berjalan dengan baik. Nah, sekarang coba kita masukkan data yang aneh-aneh ya. Pertama kita masukkan bukan angka gitu, misalkan huruf. Kita store dulu, kita masukkan saya mau store. Oke, ternyata memang error ya. Tetapi errornya ini di generate dihasilkan oleh ini ya. Ketika dia mau nge-parsing dari dari inputan scanner. Ya, scanner kan ini nanti didapat dari inputan yang berupa string, mau dia parsing menjadi double. Ternyata error. Kenapa? Karena inputan yang kita berikan itu berupa string atau huruf gitu ya. Nah, di sini salah satu kelemahannya berarti kode yang di-generate oleh ChatGPT secara default tanpa ada perintah apapun ya, tadi kan hanya standar saja, belum dilengkapi dengan handling error atau belum dilengkapi dengan validasi. Ini terbukti dia belum ada validasi sama sekali sehingga muncul error yang dihasilkan oleh sistemnya atau oleh engine si Japanya. Nah, pemrograman yang bagus harusnya memang di depan kita sudah memverifikasi data yang masuk ke bisnis proses itu benar-benar data yang sudah tersanitasi. Oke, berarti salah satunya belum dilengkapi dengan handling error. Oke, seperti itu. Karena sistemnya berhenti, kita coba sistemnya error, kita hentikan dulu, kita jalankan lagi ya teman-teman. Oke, kita akan masukkan tadi kan dengan alfabet dia error. Kenapa? Karena tidak ada validasi dan pengecekan. Nah, sekarang kita masukkan juga berupa angka tetapi formatnya beda. Nah, saya menggunakan sistem lokalnya Indonesia, berarti angka yang dimasukkan juga akan mengikuti format Indonesia. Artinya kalau desimal itu berupa titik, kalau puluhan, ratusan, ribuan itu biasanya kan di ditandai dengan maaf, kalau desimal menggunakan koma, kalau puluhan, ratusan, ribuan itu jutaan dipisahkan tiga angka menggunakan titik. Nah, kita masukkan, saya mau memasukkan 35.000 ya. Tetapi ada komanya. Nah, di sini titik 65 misalkan. Oh ya, di sini kan titik itu harusnya penanda puluhan, ratusan. Nah, di sini digunakan oleh saya untuk penanda bilangan desimal. Nah, sehingga di throw error oleh engine Japanya sendiri, bukan oleh kodenya ya, oleh Japanya sendiri, bahwa terdapat mismatch format data. Jadi kita salah memasukkan istilahnya itu format data. Harusnya memakai koma. Nah, kita coba ya nanti gunakan format yang berlaku untuk lokalnya Indonesia. Oke, kita matiin dulu. Kita running ulang. Pilih 2, store. Masukkan misalkan 35 titik kan penanda ya 500,67, benar nggak? Nah, kalau ini baru benar. Kenapa? Karena sesuai dengan format USTUS untuk Indonesia. Kita cek dulu benar nggak datanya masuk. Oke, ternyata memang data yang kita masukkan
telah ditambahkan ke sistemnya ya. Ini karena tadi kan sudah dikurangi-kurangi jadi memang lebih kecil dari 250. Oke, jadi kalau untuk format data ternyata masih sama, belum ada handling error. Oke, jadi secara keseluruhan teman-teman secara fungsionalitasnya berjalan, kekurangannya itu adalah tidaknya handling error. Oke, kita analisis lebih dalam dari kodenya. Oke, kalau dari kodenya ini memang sudah menggunakan pendekatan object oriented, di mana dia sudah memisahkan antara entity untuk menyimpan data intrisiknya ya, bank account. Lalu ada kelas juga untuk menjadi main metodenya. Ya, ini udah bagus. Lalu di dalamnya juga sudah ada properties gitu ya, variabel yang dia juga sudah bagus dinyatakan private, tidak dinyatakan publik. Kalau ini dinyatakan publik, ini udah fix, saya akan tinggalkan aja ChatGPT gitu. Dia sudah pendekatannya benar, private double balance, lalu ada konstruktor, tidak ada getter setter ya. Kenapa? Karena mungkin dia tidak ada proses enkapsulisasi keluar gitu dari untuk mengisi data, cukup menggunakan konstruktor. Nah, tetapi kalau untuk getter ada, di sini ada get balance, return balance. Setternya tidak ada, kalau getternya ada. Nah, lalu ada metode untuk deposit, metode untuk withdraw, dan ini get balance ini sekaligus metode untuk check balance ya. Dia nggak ribet, strike forward, langsung aja panggil ada get balance gitu. Oke, di deposit dia betul ada inputan apa istilah tuh sudah diberikan parameter input data masuk, jadi tidak menggunakan variabel global ya, dia membuat variabel internal di metodenya sendiri. Ini udah merupakan pendekatan yang bagus gitu ya. Kenapa? Karena si amount ini kan hanya berada di lingkungan si metode deposit aja, tidak ada keluar. Sedangkan yang balance-nya dia deklarasikan di atas, di mana akan bisa diakses di setiap metode. Ini pendekatannya memang sudah object oriented. Lalu di sini penanganannya menggunakan if dan else. Ini udah cukup bagus, dan memang karena masih nggak kompleks, jadi cuma hanya ada satu pencabangan ya. Dan ini secara quality dan performance memang masih oke. Oke, dia cek kalau amount-nya lebih besar dari 0, artinya yang dimasukkan gitu ya, datanya balance-nya akan ditambah ya, secara eksklusif tambah. Setiap metode deposit ini dipanggil. Lalu diinformasikan ke kita supaya memang mengetahui yang menggunakan bahwa berhasil menyetor sebanyak mau. Jadi user experience-nya sudah dipikirkan. Lalu kalau tidak lebih besar dari 0 gitu ya, misalkan 0, bahkan kalau negatif mungkin dia berikan informasi jumlah setoran harus lebih dari 0. Oke, jadi secara fungsional itu udah betul dan udah dipikirkan kalau harus memasukkan lebih besar dari 0 sesuai dengan bisnis proses gitu kan. Kalau store itu positif. Tapi kita coba negatif gimana responnya nanti. Lalu withdraw juga sudah betul. Jadi function withdraw ada input data double amount. Sesuai dengan tadi si amount ini kan hanya hidup di dalam method withdraw. Sehingga kalau sudah keluar dari withdraw, harusnya si variable amount itu sudah nggak digunakan. Sehingga kalau ada garbage collection yang jalan, ini bisa dibersihkan. Berarti memang pendekatannya sudah bagus. Sama di sini ada logika pemrograman juga menggunakan if dan else. Cek ini kalau amount-nya berada di antara lebih besar dari 0 atau apa ya, sama dengan balance. Artinya yang di withdraw itu antara
di atas 0 sampai total balance-nya gitu ya. Sudah dibatasi, jadi tidak bisa nge-withdraw lebih dari balance gitu ya. Nah, kalau benar maka balance-nya dikurangi ya. Jadi kalau balance-nya 10.000, nah dia tidak akan bisa nge-withdraw di atas 10.000. Walaupun pada realnya kalau di perbankan kan suka ada batas minimum yang disimpan. Berarti memang ini belum terpikirkan oleh si ChatGPT. Artinya mungkin bukan belum terpikir, tetapi secara default itu belum diberikan ke eh, kode yang di generate. Jadi dia mungkin beranggapan atau mungkin standarnya bisnis proses tertentu ya itu nanti kalau diminta saja gitu. Tapi ya di sini udah cukup oke. Balance-nya akan dikurangi. Lalu kalau berhasil di prompt ke kita ya diberikan informasi bahwa berhasil menarik berhasil menarik uang sebanyak yang diminta. Nah, kalau enggak, kalau misalkan lebih besar dari balance atau negatif sekali, ada informasi bahwa penarikan gagal, jumlah tidak valid atau saldo tidak mencukupi. Oke, begitu kita coba dulu ya, itu hasil analisis kita. Tapi kita belum bisa bandingin ya, cuma ini yang dikeluarkan apa yang di-generate sama si ChatGPT itu seperti tadi. Kita coba kita cek dulu periksa saldonya berapa. Ada 350, kita coba cek tarik ya. Tarik saldo 3. Penarikan misalkan negatif 20, bisa nggak? Oke, kata benar ya, jumlah tidak valid atau saldo tidak mencukupi. Lalu 3 tarik untuk yang melebihi dari 36, kita ambil 300. Sama tidak mencukupi. Coba kita ambil yang pas nilainya, harusnya ya benar juga sih. 3. Coba. Sorry, ini ada salah input ya. Yang di print, di format tidak sama untuk format Indonesia ternyata. Itu adalah justru formatnya British atau istilah British atau Amerika. Kalau di sistem memang dia sudah Indonesia, tapi kalau ketika di print keluar di sys out gitu bukan Indonesia punya. 3 dulu. Oke, harusnya segini ya, berarti di sini tuh harus koma ya. Betul, coba kita 1. Saldonya ada 1.000. Nah, ini ada bug sih kalau saya lihat. Jadi kalau ditarik sama, dia nambah lagi 1.000 gitu ya. Kita tarik 1.000 lagi, coba. Kita tarik 1.000 lagi ya. 3. Tarik 1.000. Masih bisa. Kita cek lagi nih. Tapi kalau udah ya, udah bener ya. Bentar. Pilih 1, periksa saldo. Oh, udah enggak. Ya betul. Tadi kenapa ya? Bentar. Tidak valid. Oh, ini nih tidak berhasil ya, sorry. Masukkan jumlah penarikan saldo. Oh iya, jadi ini ketika penarikan, coba kita lihat. Ketika penarikan itu memang harus. Jadi ketika 36 enggak. Kenapa? Karena ada ini ya. Ada di sini ada bug sebenarnya, sepertinya nih ada bug. Dia diambil tetapi dinyatakan jumlah tidak valid atau saldo tidak mencukupi. Ketika dicek itu tapi
saldo kita tinggal 1.000. Jadi seolah-olah memang dia menjalankan dari awal. Kita coba cek dulu ya, validasi ini benar gak yang saya maksudkan gitu ya. Oke, kita cek dulu satu saldonya 1.000. Kita coba store ya. Store uang 2.000. Kayak mudah. Harusnya saldonya 3.000. Nah, kita ambil 3.000 juga. Bisa nggak ya? 3.000 nih. 3.000. Saya ini salah. Oke, katanya berhasil narik 3.000. Nah, kita coba periksa dulu. Benar nggak? Oh, ini masalah inputan. Ya, berarti memang ini masih ada ini ya. Masih ada kesalahan. Kenapa? Karena saya menggunakan titik. Nah, harus ulang lagi nih. Satu, eh, dua, store, tambahin 2.000. Lalu kita cek. Ada 3.000, kita tarik ya. Tarik 3.000. Berhasil, lalu kita cek saldonya. Nah, oke, tapi saldonya memang benar. Oke, berarti secara logika nggak ada kesalahan ya, teman-teman. Oke, jadi itu mengenai hasil kode yang di-generate oleh ChatGPT, tetapi masih basic function gitu ya. Masih basic function, lalu tidak ada validasi atau handling error. Nah, tapi secara keseluruhan memang sudah menggunakan pendekatan object oriented yang benar gitu ya. Plus belum ada tadi handler untuk format lah ya. Ketika salah format itu tidak dia handling, tetapi diserahkan errornya itu di throw oleh sistem Japanya secara langsung. Oke, selain itu memang di dalamnya udah bagus ya. Tadi penanganan memori juga menggunakan apa? Menggunakan internal variable, bukan global variable. Nah, tapi satu lagi di sini masih menggunakan double nih teman-teman. Memang sudah integer tetapi masih menggunakan double. Ya, double itu kan biasanya tidak disarankan kalau untuk mengurus masalah duit gitu ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana kode yang dihasilkan oleh si DeepSeek ya. Oke, teman-teman, mari kita lanjut untuk menganalisis dan kita lakukan pengecekan serta review terhadap hasil yang diberikan oleh DeepSeek ya. Oke, kita copy dulu pertanyaannya perintahnya ya. Oke, sama seperti perintah yang kita berikan kepada si ChatGPT, saya meminta DeepSeek untuk menuliskan kode Java yang mensimulasikan sistem perbankan dasar dengan fungsi untuk menyetor, menarik, dan memeriksa saldo. Jadi belum ada tambahan apapun, apakah harus divalidasi ya. Jadi saya tidak minta dia untuk melakukan validasi, ngurus concurrent, tipe data yang betul. Jadi kita lihat seadanya aja yang biasa diberikan default oleh si DeepSeek kalau dimintakan coding dengan prompt sederhana itu seperti apa. Oke, kita mulai ya. Oke, lumayan waktunya cuma sepertinya agak lebih lambat daripada si ChatGPT ya. Di sini interface-nya ada apa kotak hitam gitu ya, nggak seperti ChatGPT yang di apa ya kayak ada dokumentasi tersendiri. Oke, ini lebihnya ada penjelasan nih teman-teman. Kita lihat sejauh apa. Oke, code-nya sudah beres teman-teman. Ini hasil
hasil pembuatan kodenya. eh Cuma di sini kayaknya satu 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 kelas saja ya, namanya sistem perbankan. Lalu di dalamnya ada main method juga langsung. Oke, plus ini ada penjelasan ya teman-teman, katanya sistem perbankan merupakan kelas memiliki variabel saldo, lalu ada metode store, tarik, dan periksa saldo. Nah, ini Indonesia banget gitu ya si kodenya. Main metodenya, ini program akan meminta pengguna memasukin saldo awal, lalu bisa melakukan option operasi store, tarik, periksa saldo atau keluar. Program akan terus berjalan sampai memilih untuk keluar. Oke, seperti itu. Cara menjalankan, katanya simpan kode di atas dan mengenai nama file sistem perbankan, compile dan jalankan program mengikuti perintah di terminal atau komen. Ya, seperti biasalah, japak gitu ya ini. Oke, jadi kita coba dulu ya. Nanti kita analisis, kita coba dulu jalankan saja. Ini lebih mudah, tinggal copy. Kenapa? Karena cuma ada satu kelas ya. Oke, kita buka dulu NetBeans-nya. Oh iya, tadi ke close kayaknya sih. Bentar, tunggu ya teman-teman. Oke, kita bikin kelas baru ya. Ada under DeepSeek new class. Tadi nama kelasnya apa ya? Nama kelasnya sistem perbankan. Nah, sistem perbankan. Oke, lalu kita masukkan kodenya. Kita nggak bisa copy paste karena ya kelasnya ya. Seperti ini. Oke, ada beberapa yang perlu diimpor, sama juga dia menggunakan scanner. Ini dari sananya atau bukan ya? Bentar, saya cek. Kok salah? Oh ya, ini salah saya copy ya. Ini benar sih dari dia, nggak ada kesalahan. Cuma saya kesalahan copy kurang. Oke, ini kodenya ya teman-teman. Save dulu. Kita coba jalankan dulu ya sebelum kita memberikan komentar. Run. Oh, kalau ini interface-nya tidak diberikan pilihan teman-teman, jadi langsung masukkan saldo awal aja gitu. Jadi eh dari sini, dari UI UX ini agak agak kurang bagus kalau menurut saya. Kenapa? Karena langsung ke masukin saldo awal. Jadi kita itu tidak tahu fungsi apa saja yang dimiliki oleh si aplikasi kita gitu ya. Dia hanya masukin saldo awal gitu. Misalkan kita masukin 20.000, bener aja ya. Nah, baru setelah masukin saldo awal ada pilihan operasi. Coba 3, 20.000. Nah, dengan demikian berarti ini tidak ada inisialisasi eh, saldo awal ya. Nah, saldo awalnya dilakukan di proses awal ini. Jadi eh, cara pendekatannya, saldo awalnya lebih 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 fleksibel. Kenapa? Karena kita bisa menentukan dari awal sih. Ini mungkin bukan kekurangan ya, ke pendekatan yang dia berikan. Nah, tetapi pilihan operasinya sama ya teman-teman. Jadi nggak ada salah. Diberikan pilihan operasi juga mau milih apa. Cuma di sini kelebihannya dia punya fleksibilitas memasukin saldo awal tuh di kita yang define, bukan si kode yang define. Jadi lebih fleksibel. Oke, kita coba ceknya dulu ya, cek fungsinya dulu, setor lagi, misalkan, wes, sorry teman-teman. Nah, ini salah satu pengetesan juga, berarti memang ini belum ada validasi juga ya, sorry. Oke, kita store dulu, masukkan misalkan 300.000.
Masukkan store berhasil, saldo baru. Oke, itu hanya pilihan ini ya. Pilihan cara memberikan informasi saja. Store-nya, lalu kita coba cek saldo. Oke, betul. Lalu kita coba tarik. Tarik sebesar 50.000. Oke, yang ditarik 50, lalu nah ini ada mengambil 50.000, tetapi masukkan jumlah, tarik berhasil ya, saldo baru. Oke, oke. Tarik berhasil, saldo sisa 27.000. Oke. Itu betul ya. Cek saldo lagi. Oke. Jadi secara fungsionalnya juga dijamin benar juga ya. Nggak mungkin nggak benar gitu. Coba kita masukin format data yang salah ya. Store-nya misalkan ini nih. Saya store lagi gitu misalkan. Oke, di sini sama. Ternyata ini juga tidak ada handling untuk error ya. Persis errornya sama, scanner neck double. Jadi errornya di throw oleh si kode oleh engine Java-nya, bukan dari kodenya. Berarti sama seperti ChatGPT tadi, belum ada handling untuk belum ada error handling ataupun mungkin validasi. Oke, itu satu. Kita cek juga mengenai format data. Harusnya sih sama juga ya. Coba satu, kita masukkan 45.00. Sorry. Nah, oke, sama, ini mismatch juga, berarti memang tidak ada validasi atau sanitasi untuk format data juga. Oke, seperti itu. Kayaknya sih ini sama sih, sama ya. Oke, kita coba evaluasi kodenya sih teman-teman. Pertama, nah ini agak agak kurang bagusnya. Kode yang di-generate itu belum object oriented. Jadi dia menggabungkan antara entity untuk kelas utama ya. Di sini dia namai sistem perbankan. Lalu main metodenya disamakan gitu. Apa disamakan dalam satu kelas. Jadi untuk object orientednya ini masih kurang bagus ya. Cara default kenapa? Karena digabung. Ya, kalau yang tadi yang si ChatGPT ini dibagi dua. Jadi ada bank account, lalu ada implementasi untuk menjalankan main metodenya gitu. Nah, kalau si ini dalam satu sistem perbankan aja. Ya, mungkin karena dianggap tidak terlalu kompleks mungkin ya. Saya kurang tahu karena nanti kita bandingin kalau yang kompleks seperti apa. Intinya dia menggabungkan dalam satu kelas, objek orientednya belum terlalu bagus dengan perintah yang default ya. Lalu kalau untuk apa dokumentasi, nah ini salah satu kelebihannya, dokumentasinya lebih jelas. Di sini ada keterangan variabel menyimpan saldo, konstruktor, metode menyetor, metode menarik, metode memeriksa. Jadi untuk dokumentasi lebih lengkap, teman-teman. Tidak seperti tadi yang ChatGPT, ya. Tidak ada dokumentasi sama sekali. Dikit saja cuma di sini. Nah, sedangkan kalau yang DeepSeek, dia sudah menambahkan untuk si dokumentasinya. Dan ini benar-benar membantu ke kita di kemudian hari ketika kita mau memaintenance memaintenance si kode kita ya. Di sini udah bagus lah, sama dengan tadi, logiknya juga sama. Kekurangan satunya lagi sama, dia masih menggunakan double. Sudah better tidak menggunakan integer, tetapi masih double, dan double-nya juga masih primitif gitu ya. Belum menggunakan misalkan number atau big decimal. Ini belum. Oke, itu saja sih mungkin untuk yang ini ya. Sepertinya kelebihannya sudah lengkap dengan dokumentasi,
Lalu tadi juga di outputnya sudah ditambahkan keterangan ya, teman-teman. Tidak seperti yang chat GPT. Chat GPT sedikit sekali tambahan informasinya gitu ya. Kalau ini sudah lumayan lengkap dan dikasih tahu juga cara menjalankannya. Nah, saya pikir kalau memang kodenya lebih sulit juga, dia secara default nanti akan memberikan juga cara menjalankan ya, cara mengeksekusi si kodenya. Kalau di ChatGPT tidak ada. Oke, teman-teman, jadi itu adalah eh, apa result yang diberikan oleh DeepSeek. Ada beberapa kelebihannya, ada kekurangannya. Oke, itu dulu untuk yang DeepSeek ya. Nah, selanjutnya kita akan mengevaluasi atau ngetes yang ketiga, Gwen ya. Nah, untuk Gwen promnya sama, teman-teman ya. Jadi tulis sebuah kode Java bla 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 dengan mensimulasikan sistem perbankan, fungsinya menyetor, menarik dan memeriksa saldo. Oke, kita langsung aja ya, teman-teman, supaya cepat. Wis, belum login. Sorry. Coba kita login dulu. Kelupaan. Oke, pasti lagi nih. Go yuk, kita mulai ya harusnya. Oke ya, teman-teman. Sip. Dan ini agak beda nih pendekatannya sih. Oke, ini yang dihasilkan oleh Gwen ya. Gwen juga sama. Ini masih menggunakan satu kelas ya. Kita coba eh, copy dulu ya. Kelebihannya ini ada penjelasan kode. Ya, penjelasannya lebih lebih Pak, ini sih. Lebih panjang dikit ya. Oke, teman-teman kita kita copy dulu ya ke sana ke editor kita yang untuk Gwen. Kelas sistem perbankan juga. Yang kita tahu dia niru atau apa ya? Namanya sama. Oke, ada error nggak? Oh ya, biasa. Scan lah. Oke, kita coba jalankan dulu ya, teman-teman. Kita cek. Nah, di sini ternyata kodenya tidak bisa langsung dijalankan, teman-teman. Kita lihat. Private type public static void. Juga ada kesalahan kan? Saya betul copy. Ya. Oh, tadi mungkin lama ya masih compile. Baru sekarang bisa jalan sih. Oke, sistem perbankan yang ada di Gwen. Ya betul. Kita running ya. Oke, store uang, tarik uang, persis uang keluar. Coba satu, store. Oke, 3.000. Lalu tarik itu 2 ya. Dimasukkan jumlah uang yang ingin ditarik. Misalkan sorry, 2.500. Sisa saldonya benar. Lalu ketiga.
Oke, kita coba yang aneh-aneh ya. Aneh-aneh misalkan sama eh outputnya. Oke, sama di sini jadi belum belum ada handling error ya. Belum ada handling error. Iya, jadi belum ada apa? eh handling error. Jadi belum ada bagaimana kalau error tadi ya. Validasi sama seperti yang 1 2 3 sih. Sama seperti ChatGPT sama dengan yang si DeepSeek juga gitu ya. Oke, kita stop dulu. Coba kita running ulang. Kita formatnya salahin gitu ya. Nah ya sama, mismatch juga sama. Oke, berarti hampir sama ya outputnya teman-teman. Kita langsung aja cek evaluasi untuk kodenya. Nah, ini sama seperti dari apa? Dari si DeepSeek juga. Jadi dia hanya satu kelas. Di sini artian memang objek orientednya belum bagus gitu ya. Tetapi penamaan fungsinya memang sudah ada. Misalkan store uang, tarik uang gitu udah ada. Karena ini dalam statik tidak dalam kelas jadi dibikin harus jadi static point gitu ya. Jadi eh ini proses penanggulangan code yang lebih jelek daripada yang di-generate oleh si ChatGPT gitu ya. ChatGPT objek oriented itu udah ada. Tapi mungkin ya keterangannya salah satu kelebihannya ya di sini eh sudah ya apa ya sudah ada beberapa istilahnya udah ada dokumentasinya, teknik dokumentasinya udah lebih bagus daripada yang dihasilkan oleh ChatGPT. Jadi kalau saya lihat yang dihasilkan oleh apa? Oleh DeepSeek, oleh Qwen dengan DeepSeek itu hampir sama. Sedangkan yang ChatGPT udah lebih bagus. Saya sih nggak expected awalnya si ChatGPT dikira yang paling jelek sih ya. Oke teman-teman, berarti memang secara aturan pengkodingan standarisasi sepertinya yang dihasilkan oleh ChatGPT itu jauh lebih baik dibandingkan dengan Gwen dan DeepSeek. Ya, tapi ini dengan kode yang simple gitu ya. Apa prompt yang simple. Oke, lalu yang sama-sama kekurangannya di baik itu ChatGPT ataupun DeepSeek ataupun Gwen belum ada handling error. Nah, tetapi kelebihannya untuk DeepSeek dan Gwen dokumentasinya lebih lengkap gitu ya. Oke, itu untuk kode yang simple. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Kembali lagi ke ChatGPT, tetapi kita coba kasih script yang lebih kompleks atau kita kasih script yang mulai disuruh lebih detail. Jadi kita copy dulu promptnya ya, ini yang standar. Lalu tambahkan lebih detail. Saya menyuruh dia untuk menambahkan validasi penanganan error concurrent dan gunakan jenis data tipe data yang direkomendasikan untuk menanggulangi uang atau money. Nah, kalau dengan prompt ini harusnya dia melakukan sesuai dengan yang diperintahkan gitu ya. Tidak kesana kemari dan harusnya ini dia ngikutin dengan apa yang disarankan gitu. Dan kita akan lihat sejauh mana kode yang dihasilkan bagus atau tidaknya. Kita mulai ya. Oh, dia edit yang lama nih teman-teman. Oke.
Oke, udah beres. Terus dia kasih keterangan, saya telah memperbarui kode dengan menambahkan validasi input, penanganan error, dukungan untuk operasi concurrent dengan lock, serta menggunakan big decimal. Oke, sudah sesuai dengan yang saya minta ya. Pertama, kita lihat ya teman-teman. Oke, ini OOP-nya ya pasti yang terbaik dari yang dua. Kita ada bank account dengan kelas untuk main metodenya ya, banking system. Lalu di sini sudah menggunakan big decimal, betul. Ini sudah menggunakan jenis data yang memang disarankan untuk mengurus uang atau money ya gitu. Lalu ada teknik untuk menghandle concurrent, dia menggunakan lock, read trend lock. Ini saya baru kenal juga sih kelasnya, tapi yang saya yakin ini untuk handling concurrency gitu ya. Lalu dilihat dari kodenya, ya di sini sudah betul ya menghandle eh, kode untuk apa istilahnya itu untuk eh, big decimal inputnya. Ini konstruktor ya, sebab ini konstruktor. Lalu ada keterangan, nah ini ada keterangan kalau nol saldo awal tidak boleh negatif. Lalu di sini deposit, lalu ketika kalau lebih kecil dari nol, jumlah setoran harus lebih dari nol. Lock gitu. Try balance, add, sistem print berhasil unlock. Jadi proses ini dia dilakukan di proses untuk concurrent sih seperti itu. Lalu withdraw, eh jumlah iya sudah ada perkalian sudah. Nah, di sini sih masih ini ya, teman-teman. Jadi dia masih tidak tahu handling errornya apa saja, cuma handling error yang berdasarkan apa? Berdasarkan bisnis proses saja. Nah, coba saya tambahin lengkapnya ya. Tambahkan handler error untuk sanitasi input data ya. Misalkan kalau string dikasih tahu dan lengkapi validasi yang mungkin diperlukan. Nah, jadi saya ini lengkapi ini karena dari outputnya dia sudah ada beberapa handling error ya, tetapi belum sesuai dengan yang saya harapkan. Padahal saya sudah menuliskan ya tambahkan validasi penanganan error. Nah ini validasinya memang istilah tuh masih validasi yang umum ya, belum berhubungan dengan input data. Nah ini saya tambahkan untuk sanitasi input data, misalkan kalau string dikasih tahu dan lengkapi validasi yang mungkin diperlukan. Nah dengan ini apakah dia mengerti nggak atau harus lebih detail? Coba lihat. Oh tadi juga ada juga sih. Oke oke, ini dia lengkapi sekarang ya udah ada sih teman-teman. Sudah ada untuk handling si apa istilahnya itu kalau input data tidak baik harap masukkan angka desimal yang benar. Cuma saya tadi nggak ngelihat ke bawah ya. Nanti coba cek kalau memang dia sudah ada apa sudah ada validasi dari awal. Bisa saja saya tadi ngelihatnya di bagian atas ternyata mungkin di bagian bawahnya gitu ya. Tapi yang jelas ini memang sudah diharapkan untuk handling errornya. Bisa aja mungkin ini ya. Nanti kita lihat lagi di video. Saya coba cek. Nanti tambahkan keterangan kalau memang dia di perintah pertama sudah bagus. Nanti saya kasih keterangan saja ya. Oke, jadi apa? Ini kode yang di generate oleh si ChatGPT ya dengan tambahan eh, perintah yang lebih detail. Nah, outputnya seperti ini teman-teman.
kita coba jalankan dulu ya. Sebenarnya sih kalau saya sih percaya betul, tapi untuk membuktikan ke teman-teman kita eh, jalankan lagi aja ya. Apa kita bank account expand gitulah namanya ya. Oke, ini back desimal harus di import dulu karena ini. Oh ya, betul dari Java util concurrency. Oke, betul karena coba ntar bank account. Oh, oke, udah betul. Kita ambil yang banking sistemnya. Oke, jangan salah. Eh, bentar. Implicit deklarasi kelas does have any main method. Harusnya ada, bentar. Main metodenya, sorry. Oke, maaf ya, nggak ke copy nih. Kembali. Oke, import scanner. Di sini harus menggunakan yang back account. Coba. Back account, sorry. Expand ya teman-teman. Back account expand. Oke, ini back desimal harus diimport juga. Ini import juga. Oke, sudah. Ya, jadi ini sudah benar kelas tadi. Coba kita jalankan. Oke, 1. Periksa saldo. 2. Masukin yang salah. Oh, udah benar. Input tidak valid, harap masukkan ada yang benar. Nah, ini dari sini gimana? Bisa nggak? Oh iya, benar. Jadi setelah salah, baris bawahnya tuh kita langsung bisa nginput gitu ya. Kekurangannya berarti memang dia apa? Dengan tulisan tadi persepsi kita tuh harus diurang lagi, tapi ya memang benar sih, harap masukkan angka desimal yang benar gitu. Yang bagusnya mungkin silakan masukin lagi datanya gitu. Jadi nggak ada informasi itu saja. Oke, lalu kita coba masukin yang salah ya. Format. Nah, masukkan jumlah store misalkan 4555 titik 89, ini formatnya salah. Coba. Oke. Harap memasukkan angka desimal yang benar. Iya, berarti. Dia bikin generik aja tuh dia. Oke, sekarang masuk 1. Periksa saldo, betul. Coba kita tarik ya. Tarik. Kalau lebih gimana? Saldo tidak mencukupi. Nah, tarik. Oh iya, harus titik. 6. Oke, coba kita lihat saldonya. Oke, lalu 4. Oke, jadi fungsinya setelah benar ya teman-teman, lalu validasinya juga sudah bagus, dan walaupun kita belum mengecek concurrency-nya seperti apa ya, karena itu harus harus kita lakukan performance test, kita anggap memang sudah di-handle aja gitu ya.
Kedua, memang sudah ditambahkan untuk validasi baik itu sanitasi dan lain-lain. Cuma ya kekurangannya sama, dia minim dokumentasi gitu ya. Jadi minim dokumentasi mungkin tidak diperintah gitu ya. Saya lihat seperti itu sih. Nah, coba kalau kita perintah ya, kita perintahkan tambahkan dokumentasi sederhana pada code sehingga untuk kemudian hari kita mudah memaintenance. Kita coba lihat. Oh iya, langsung lengkap. Jadi kalau diminta untuk nambahkan dokumentasi, si ChatGPT benar-benar menambahkan eh, dokumentasi ya di tiap metodenya, bahkan di kelas secara keseluruhan. Oke, jadi ya itu teman-teman, si ChatGPT sejauh ini ternyata dia lebih baik dalam hal object oriented ya, OOP-nya. Lalu kekurangannya itu dokumentasinya tuh harus diminta gitu ya. Jadi kalau tidak diminta, dia tidak menambahkan dokumentasi, dah bahkan keterangan di konsolnya juga, di chat TP-nya nggak ada. Jadi misalkan cara pakai seperti apa sih kurang. Jadi sepertinya secara kode yang di generate ini, kalau saya lihat ya, lebih bagus dari yang dua dari segi objek oriented. Lalu kalau ingin lebih bagus, teman-teman harus detail memberikan tugas gitu. Misalkan lengkapi dengan dokumentasi dan lain-lain. Oke, ini yang si ChatGPT ya. Lanjut kita yang ke DeepSeek. Nah, kita berikan perintah yang lebih kompleks ya. Sama kita bandingin. Oke. Ini tambahkan validasi. Jadi saya belum memberikan perintah tambahan. Misalkan validasinya harus gini gimana. Kita lihat aja ya. Mudah-mudahan si DeepSeek masih mengeluarkan nih teman-teman. Karena eh kalau kemarin sering dia out of resource, error, atau dianya mandek gitu, tidak mau mengenerate ulang sehari itu. Jadi ada batasan sih. Kekurangannya itu karena memang katanya si DeepSeek ini resource-nya terbatas ya, nggak terlalu besar. Oh ya, oke. Oke, ini kayaknya nih untuk si DeepSeek dengan perintah yang lebih detail, eh output yang dihasilkan lebih bagus daripada si ChatGPT, teman-teman. Pertama, ya, dari kode yang di generate memang sudah cocok ya, sudah cocok dengan ada menggunakan big decimal, lalu apa istilahnya tuh ada concurrency, lalu ada handling error juga ya, handling error. eh Ya tapi handle ini masih sederhana, sorry ya. Belum ada misalkan salah tipe data, belum ada, hampir sama. Nah ini katanya penanganan error, tapi belum ada validasi. Coba. Berarti memang harus diminta sih lengkapi validasi untuk input input data atau sanitasi agar bisa handle kesalahan input dan jenis data yang masuk. Coba. Ini mudah-mudahan dia masih bisa eksekusi. Kalau masih muter berarti untuk kondisi sekarang
si DeepSeek tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena dia terbatas gitu ya, memberikan masukannya ke kita. Ini mutar sih teman-teman, karena sepertinya dia resource-nya terbatas, sehingga ya betul. Server is basic, please try again later. Ini walaupun memang ini agak bagus gitu ya, lebih lengkap, lebih apa? Lebih dari apa? Dari keterangan yang dia berikan lebih bagus. Eh Keterangannya ada gitu kan, ini penanganan error untuk apa gitu, dan kalau diperintahkan untuk handling sanitasi kemungkinan sih dia lakukan juga sih, seperti yang tadi ChatGPT. Tapi dikarenakan ini nih resource-nya dikit, ya udah, ini berarti dari sini udah nggak lolos sih ya teman-teman, sudah nggak lolos untuk kita pakai untuk ngebantu kita gitu ya, kecuali mungkin yang berbayar sih. Oke, karena ini kurang bisa kita cek, walaupun bahasnya dikit, ya kita lewati ya. Kita masuk ke Quen. Quen seperti apa? Oke, kita masukkan perintahnya, lalu tambahkan validasi. Nah, kita coba yang dihasilkan oleh Quen seperti apa. Oh ya, dia lengkap, dikasih keterangan. Hmm. Big Decimal udah oke. Oke. Hmm. Ini lebih bagus ya teman-teman, dari ChatGPT sekali perintah dia paham, jadi tidak perlu saya detailkan, dia sudah mendapat apa menggunakan validasi input NAT data juga, kayak number format exception ada. Jadi dia sudah lebih lebih tahu apa yang kita inginkan dibandingkan ChatGPT. Berarti kalau sampai di sini berarti menurut saya ya, si Gwen ini lebih bagus daripada ChatGPT, dan si Seek ya, si DeepSeek. Nah, kelemahannya adalah dia OOP-nya. Coba ya, kalau kita minta dia buat kode dengan OOP yang benar, ya. Coba kalau begitu dia ngerti nggak? Oke, oke. Jadi ini harus diminta sih. Ada satu lagi. Jadi eh minta bikin kode OOP yang benar. Dia udah bikin. Jadi ada akun bank, lalu nanti kelasnya. Oh iya. Oke, teman-teman. Jadi untuk urut untuk percobaan mengenerate code antara ChatGPT dengan DeepSeek dengan Quen, saya simpulkan bahwa keseluruhan Quen lebih bagus. Walaupun memang tadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan, tetapi secara total ya, kalau kitanya bisa memberikan perintah yang lebih bagus, dia memberikan output yang lebih pas, dan kelebihannya dia menjelaskan keterangannya lebih detail daripada yang diberikan oleh si ChatGPT. Jadi kepada teman-teman, ini dari saya saran, kalau memang ingin menggunakan AI untuk membantu code-nya, sejauh ini kalau pilihannya ChatGPT, DeepSeek, dan Quen, maka saya lebih menyarankan untuk menggunakan Quen. ChatGPT masih masih apa ya? Masih belum detail keterangan-keterangannya, dan memang membutuhkan penjelasan yang lebih dalam. Ini juga sama, menggunakan penjelasan yang lebih dalam, tetapi untuk hal-hal yang kritikal dia sudah lebih mengetahui gitu ya. Tadi kan kalau OOP sebenarnya ya fungsinya jalan, dan kritikal kayak number format dan lain-lain itu kan istilahnya itu pasti
pasti kalau nggak dibenerin bakal salah gitu ya, bakal ada error. Nah kalau OOP kan dari segi aplikasinya mah udah jalan, cuma belum OP. Jadi kalau kita banding-bandingkan si Gwen ini untuk pembuatan kode sederhana ya, belum kompleks, tetapi dengan prompt mulai dari yang prompt standar dengan prompt yang lebih diarahkan, maka si Gwen ini lebih baik ya, teman-teman. Yang DeepSeek karena kan dia tumbang, ya saya sudah tidak merekomendasikan untuk menggunakan. Kenapa? Karena di dalam proses pembuatan kode itu kan kita sering ngobrol bolak-balik gitu ya. Dan kelebihannya ya orang harus nyambung. Jangan sampai harus nunggu besok gitu. Oh, nunggu besok karena dia servernya sibuk atau karena terbatas resource tidak bisa lanjut. Saya nggak tahu kalau yang berbayar seperti apa. Nah, kelemahan dari sistem yang ChatGPT juga, kalau dia memang sudah terlalu banyak yang di-generate sehari gitu ya, sudah banyak yang di-generate, dia habis batas pre-nya, maka dia akan masuk ke model yang lebih murah. Nah, ini saya takutkan kalau model lebih murah nggak terlalu bagus output yang dihasilkan. Nah, kalau si Gwen ini sampai sekarang ini masih free semua dan output yang diberikannya itu udah sangat lebih bagus dan bisa melanjutkan terus ya, teman-teman. Oke, itu pengetesan untuk dari sisi eh, code ya, baik atau yang prompt simple dengan prompt yang lebih detail. Segitu dulu mungkin ya teman-teman. Kita lanjutkan nanti untuk yang form kode yang lebih kompleks. Tapi untuk yang sekarang rekomendasi menggunakan Gwen. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi kita akan coba memberikan prompt tambahan yaitu ya kode yang lebih kompleks seperti apa ya ke si Chat GPT dan ke DeepSeek. Tapi kayak DeepSeek ini kayaknya sih udah mentok. Cuma nanti apakah bisa diberikan lagi perintah atau enggak ya? Oke, kita coba perintah yang tadi, tetapi saya minta mereka membuat menggunakan ini kita coba aja ya. Code harus berupa aplikasi REST ya, controller dan sistem penyimpanan ke database. Nah, coba ini lebih kompleks apa yang dia buat gitu ya, teman-teman. Coba kita lihat. Oh, terus dikasih lagi, oke. Oke, kayaknya sih udah ya. Dia katanya saya telah menambahkan controller, service, dan penyimpanan database menggunakan JPA. Kita cek ya. Ini nggak akan kita eksekusi ya teman-teman. Ini lumayan waktunya sudah mau 1 jam. Kita lihat dulu aja kodenya. Pertama, dia menggunakan Spring ya. Lalu udah mana ya? Ada Spring Boot-nya. Lalu ada entity ini berbasis JPA. Sudah betul, ada metode untuk ada yang terhubung ke database-nya, ada ID, balance ya, big decimal, deposit, withdraw, throw arrow-nya juga udah ada, lalu ada interface, bank account, extend, JPA repository, bank account long, sistemnya juga ada. Bank account service ini tersambung ke repository auto wire ya. Lalu ini konstruktor
get account menggunakan opsional sudah supaya datanya keluar satu gitu ya. Deposit, bank account repository, find by ID. Kalau controllernya udah betul nih ya, jadi udah aturan si Spring nih ada, jadi controller, request mapping, account, REST controller, lalu dia auto-wire ke service gitu ya. Post mapping, create, get mapping ID, sudah betul. Post mapping, add deposit ini nanti berupa apa data masuknya gitu ya. Param, post mapping. Oke, jadi di sini dari perintah yang lebih kompleks, dia sudah bisa memetakan sih, teman-teman. Jadi sudah bisa memetakan layer by layer. Jadi ada bagian entity-nya gitu ya, ada bagian repositorinya. Repositori cukup sederhana karena mungkin ini hanya untuk save, get gitu ya, dan update gitu. Jadi menggunakan JPA repository yang sudah include semua. Cuma kelemahannya adalah ya ini belum lengkap semua, teman-teman. Artinya beberapa hal pasti harus kita tambahkan lagi. Misalkan yaitu pertama kelas utamanya backing system aplikasi. Entity bank account ini kita harus nyari-nyari nih. Harus nyari lagi importnya. Lalu untuk interface-nya juga. Jadi generate-nya ini masih membutuhkan pekerjaan tambahan yang cukup lumayan panjang gitu ya. Nggak sekedar copy paste. Kenapa? Karena dia generate semua. Lalu ya tadi kelemahannya si ChatGPT nggak ada keterangan sedikit pun kecuali diminta gitu ya, dokumentasinya nggak ada. Tetapi secara logik membaginya ke dalam beberapa layer sih udah oke. Dan secara object orientednya juga sudah betul gitu ya. Ada controller layer, service layer, lalu DAO, data access layer, dan ada entity yang masuk ke database. Satu lagi kurang, ya ini belum tentu langsung jalan. Kenapa? Karena tidak ada Spring konfigurasi. Oke, itu untuk si ChatGPT. Kita coba untuk yang si DeepSeek, si DeepSeek ini kayaknya sih dia udah ini lagi ya, coba. Penasaran sih saya apakah memang dia benar-benar hilang kemampuan gitu ya karena resource yang sedikit. Ya atau ya kalau sedikit itu ya nggak bisa ini ya, nggak bisa. Nah, ini coba kita tambahkan. Kode harus berupa aplikasi REST, controller, dan sistem penyimpanan database. Coba. Copy supaya nanti saya nggak ini semua ya. Supaya mudah. Untuk yang si Gwen. Coba lihat. Kayaknya sih dia ini juga sih. Nggak bisa menghasilkan respon atau result sih karena kehabisan resource sih kan. Mungkin untuk perharinya jatah untuk gratisannya habis. Oke lah, sambil menunggu waktu ya kita teman-teman, kita masuk ke yang Gwen. Coba nih jagoan kita gimana responnya kalau diminta seperti ini. DS. Kita lihat. Nah, oke, katanya bla 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 guna shipment controller, service layer, concurrency, udah hebat. Ini udah ada anotasi transaksional juga. Nah, POM-nya juga udah ditambahkan. Kayaknya sih saya udah jatuh hati nih ke Gwen. Nah, ini udah dipisah-pisah nih teman-teman. Ini yang saya maksud tadi. Jadi karena banyak kelas ya, dia udah bagus dipisah mana kelas A, B, C, mana controller layer dipisah sendiri, enggak di ini semua. Udah sih kayak ini pemenangnya sih DeepSeek nih teman-teman. Ya ini nih.
Pemenangnya Gwen ya, si DeepSeek KO. Server basis please try. Udahlah, ini jangan dipakai lah teman-teman, kecuali dia menambahkan resource. Kurang modal sih kayaknya. Di awal-awal kan digadang-gadang ini bagus itu ya, karena murah. Ternyata ya murah dengan cara membatasi layanan. Oke, kita lihat yang Gwen nih teman-teman. Tuh, wah hebat nih. Sampai ke testing aplikasinya dibuatan juga. Nah, database konfigurasi ada nih teman-teman. Oke, sesuai dengan ekspektasi saya sih. Jadi saya itu ceritanya ini tuh mendapatkan beberapa artikel ya teman-teman yang membandingkan antara ChatGPT, DeepSeek dan Gwen. Mereka menyebutkan bahwa Gwen katanya lebih baik. Nah, saya penasaran ingin membuktikan sampai membuat konten juga ke teman-teman, dan ini benar-benar nggak dilakukan simulasi dulu ya. Jadi benar-benar langsung dilihat seperti apa sih gitu. Oke, lebih bagus outputnya daripada yang dihasilkan oleh si ChatGPT. Dimana pertama dia sudah dokumentasinya betul, lalu karena tadi diminta OP, dia udah pegang bahwa saya minta OP, dia bikin objek orientednya bagus, lalu ada validasi, ada concurrency ya. Lalu dia karena menggunakan Spring, maka dia sudah menggunakan handle concurrency-nya menggunakan anotasi transaksional. Memang ini harapan saya, dia udah tahu sih. Lalu dia juga karena yakin kita butuh dependensi yang lebih kompleks, kita dikasih tahu ini nih dependensinya di POM-nya untuk Maven. Jadi untuk starter web, data JPA, dua database kalau memang mungkin kalau untuk nyoba-nyoba butuh ke database NoSQL gitu ya. Lalu Lombok juga ini untuk membantu library untuk memudahkan getter setter dan lain-lain ya, nggak usah ditambahkan. Oke, jadi ini akun banknya, lihat entity-nya, annotation entity untuk data JPA, annotation data ini dari Lombok, sehingga getter setter nggak usah kita definisikan, udah ada. Dibantu kolomnya juga ini udah tinggal pakai nih teman-teman. Lalu repository-nya juga bagus tuh. Repository udah jelas pakai akun bank, repository, lalu interface-nya dari mana, tinggal copy langsung gitu. Kalau tadi kan agak susah. Jadi bingung. Sekarang akun bank service udah ada juga. Lihat. Libra importnya juga sudah ditambahkan. Auto wire-nya yang udah menyetor uang ke akun, ini dokumentasinya udah ada anotasi transaksional juga udah ada, validate juga tuh. Oke, memeriksa saldo, validasi jumlah, validate amount, nah ada. Lalu kontrolernya, ini kontrolernya udah oke. Namingnya ya gitu, request mapping dan kontrolernya, store uang, POS, ini sudah menggunakan aturan API yang benar ya penamaannya. Lalu custom exception juga udah buat. Database konfigurasi udah ada juga. Jadi untuk tool AI yang disarankan apabila kita mau menggunakan AI untuk membantu coding, maka antara ChatGPT, DeepSeek dan Gwen, maka lebih disarankan Gwen karena Gwen sudah lebih tahu apa yang harus dia generate untuk keperluan seorang software engineer. Jadi kalau ingin menggunakan AI, sekali lagi saya sarankan teman-teman menggunakan Gwen gitu ya. Pertama memang gratis, kedua dia lebih pintar daripada ChatGPT, lengkap dengan dokumentasi dan keterangan dari kode yang dia buatkan juga udah jelas. Jadi kita tidak terlalu harus detail, dia sudah tahu kalau ngebangun REST aplikasi itu butuh apa saja, dia sudah buat. Jadi kalau menggunakan Gwen mungkin sekitar 80% itu aplikasinya udah ready, sedangkan kalau menggunakan ChatGPT itu masih sekitar 50%. Apalagi kalau si DeepSeek collapse karena apa? Karena terlalu gratis, dia tidak punya modal gitu ya. Dia hanya beberapa tugas dia sudah
berhenti tidak bisa memberikan layanan kecuali kalau mungkin yang berbayar. Si Qwen dilengkapi dengan cara ngetesnya juga di sini, cara ngetes si API-nya. Oke teman-teman, jadi itu gitu ya, perbandingan AI antara ChatGPT, DeepSeek dan Gwen. Tapi ini waktu udah 1 jam teman-teman, berarti ini versi chapter 1 dulu supaya tidak, karena kalau dilanjutkan saya yakin ini 2 jam karena kita akan membandingkan juga bagaimana dia menghandle kompleksitas matematika ya. Saya tuh punya prompt bagaimana dia membuktikan teorema Pitagoras. Kedua yang kompleksnya bagaimana dia menjelaskan hipotesis Riemann ya, salah satu persamaan matematika yang sampai sekarang belum terselesaikan. Nah, untuk arsitektur saya juga punya bagaimana si AI ini harus menjelaskan desain arsitektur untuk bisnis model e-commerce, dan yang kompleksnya harus menggunakan berbasis EDA gitu ya, berbasis event driver arsitektur. Tapi itu akan kita bahas di video selanjutnya ya. Mungkin kemungkinan sih membutuhkan 3 video karena ini yang coding saja sudah 1 jam. Oke, sekian teman-teman, sekali lagi. Jadi jawara kita adalah Gwen ya. Teman-teman jangan salah menggunakan kalau ingin generate code, disarankan Gwen. Tapi sekali lagi ini tidak ada endorse ya dari mereka semua. Ini pure perbandingan tool AI yang terbaik yang bisa membantu kita sebagai software developer. Sekali lagi, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.